Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini di studio MTS NUTBS Kudus telah hadir para pendidik dan sekaligus ilmuwan. Untuk kali ini kami akan jagong-jagong seputar mengkualitaskan pendidik kita. Alhamdulillah kegiatan pelatihan program PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru khususnya MGMP Bahasa Indonesia Kudus 1 telah mendapat amanat dari pemerintah lewat pintu Kemenak untuk mengkualitaskan model pembelajaran. Agar lebih gayeng ini kami mendatangkan yang di sebelah kiri saya ini lebih dikenal dengan FASDA, Fasilitator Daerah, lengkapnya Bapak Wiwi Indarto SPD MPD. Ini nanti yang akan mengkupas bagaimana kacamata pelatihan PKB ini, apakah ada nuansa positif atau belum. Nah nanti kami mohon ini dari sebelahnya ada Pak Tumrin SPD, ini juga Ustadz yang sekaligus berprofesi sebagai kiai juga. Ini tempat ngajarnya di MTS Ma'rifatul Ulum. Ini saya minta nanti bisa bagaimana sih setelah pelatihan PKB ini kacamata beliau. Kemudian nanti disambung dengan ibu yang kita kenal dengan Hajah Dewi Retno SPD. Ini saya mohon nanti bisa melihat dari sisi mana tentang pasca pelatihan PKB ini, apakah ada dampak positif atau ada kacamata yang lain. Kemudian nanti disambung oleh Bu Nur Rahmah, ini juga peserta yang sekaligus pendidik dari MTS NU Banat Kudus. Makanya untuk lebih efektifnya kita nanti paling enggak bisa jagong-jagong seputar ya 30 menit bagaimana sih pelatihan ini akan berdampak positif di peserta didik kita. Makanya kita manfaatkan pelatihan ini, kita hadirkan di studio MTS NUTBS Kudus ini. Mungkin Pak Wiwi bisa bagaimana sih dia diamanati oleh pemerintah tentang program yang sangat mulia dan berkualitas ini. Mungkin Pak Wiwi bisa menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Wiwi. Saya menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. PKB atau pengembangan keprofesional berkelanjutan adalah tujuannya adalah meningkatkan pembelajaran di kalangan pendidik khususnya MTS pada umumnya di Kementerian Agama, baik itu negeri maupun swasta. Yang perlu ditingkatkan itu apa, kan begitu ya, ada ya pendidik, ya peserta didik. Kalau pendidik yang perlu ditingkatkan itu harus menguasai kompetensi
pedagogik, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik itu apa sih sebenarnya? Yaitu menguasai kompetensi keguruan, ilmu keguruan seperti metode, strategi, model-model pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik kita. Kemudian kompetensi profesional, itu apa sih kompetensi profesional? Yaitu kompetensi yang dikuasai dalam pembelajaran atau materi pembelajaran, seperti menguasai teks puisi, teks diskusi, teks eksplanasi yang ada di modul kita, yaitu modul 1 sampai 12. Itu harus dikuasai oleh pendidik, itu wajib, karena apapun juga kita menghadapi pembelajaran harus minimal menguasai 2 kompetensi. Sebenarnya 4 kompetensi, yaitu kompetensi yang wajib dikuasai adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi pedagogik profesional. Ya, saya ulangi lagi, yaitu pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Itu perlu dikuasai dalam pembelajaran. Kenapa diadakan PKB? Karena dipandang guru-guru di Kementerian Agama setelah adanya UKG kemarin tahun 2020 ada penurunan yang drastis. Maka untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya adalah dengan dana-dana dari World Bank ini, yaitu untuk meningkatkan pembelajaran, yaitu adanya PKB tahun ini. Diharapkan baik itu guru maupun pendidik meningkat dalam pembelajarannya. Begitu. Oke, makasih Pak W. Ya, inilah kita dibutuhkan sebagai pendidik. Apakah nilai positif itu betul-betul nyata atau masih dalam imajinasi kita? Makanya ini saya minta pendapat dari Bapak peserta dari PKB Mapel Bahasa Indonesia. Mungkin kita awali dulu dengan Bu Nurmah. Silakan Bu, benar enggak di mata Anda ini pelatihan ini betul-betul berdampak positif? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pelatihan PKB ini bermanfaat? Sangat bermanfaat, karena memberi dampak positif yang banyak. Di antaranya kita sebagai pendidik lebih mengetahui teknik, metode, cara bagaimana menyampaikan materi ke peserta didik dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, benar-benar menambah pengetahuan dan pengalaman, karena kita dipertemukan dengan pendidik dari instansi lain, dari madrasah lain, untuk saling bertukar pendapat, memberikan masukan, dan banyak hal untuk perbaikan pendidikan di madrasah pada umumnya dan di madrasah kami pada khususnya. Yang ketiga, harapannya kita bisa benar-benar mengaktualisasikan hasil pelatihan, diterapkan di madrasah masing-masing demi meningkatkannya kecerdasan peserta didik, tidak hanya dari segi kognitif, tidak hanya dari segi intelektual, tapi kecerdasan emosi, kecerdasan akademik, dan kecerdasan
diri. Itu untuk yang dampak positifnya. Untuk yang dampak yang negatif, saya sampai hari ke-5 pelatihan itu belum. Dan saya berharap tidak ada. Karena ini berangkat dari niatan, perencanaan yang positif. Jadi benar-benar yang diharapkan adalah hasil yang positif. Itu pasti. Demikian Pak Zen. Ya, oke Bu. Ya, nampaknya kita nyantai aja Bu ya. Memang suasana ilmu itu memang kita bikin nyantai sehingga kita fresh. Bahkan keilmuan itu dibutuhkan dengan suasana yang betul-betul bisa menghibur. Oke Bapak, Ibu, saya senang. Apakah benar sih di lapangan begitu? Bagaimana sih anak didik kita menyongsong pelatihan ini? Apakah betul-betul nanti Bapak hasil pelatihan ini bisa disampaikan ke anak didik kita dengan maksimal atau mungkin punya kacamata yang lain? Nah, mungkin saya minta ya pendapat dari tokoh kita, Pak Tumirin. Silakan Pak. Mungkin punya pendapat yang mungkin disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengikuti pelatihan PKB mulai hari pertama sampai hari ini, insya Allah hari yang ke-5, itu memang hasilnya sangat bagus sekali dan positif kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu lah katakan untuk menyamakan persepsi, menyamakan langkah-langkah dalam kita menyampaikan materi pelajaran, terutama pelajaran bahasa Indonesia. Untuk sementara, untuk yang saya rasakan manfaatnya atau hasilnya itu antara lain, yang pertama adalah kita bisa menjalin silaturahim antara Bapak Ibu guru dari madrasah satu dengan madrasah yang lain. Kata para kiai-kiai, silaturahim itu kan bisa tambah rezeki, tambah umur, dan lain sebagainya itu. Yang kedua, kita bisa tambah semangat dalam menyampaikan pembelajaran di madrasah masing-masing. Karena mendapat tambahan-tambahan ilmu dan metode-metode yang mungkin sedikit, tapi bisa menambah kesemangatan dalam penyampaian pembelajaran. Dan yang ketiga kalinya juga bisa tambahnya pengalaman segi manapun apapun, pengalaman itu bisa bertambah walaupun sedikit ataupun banyak. Dan yang terakhir itu tambah ilmu. Yang perlu kita sampaikan, yang kita harapkan, tadi Pak Zen yang disampaikan untuk apa Pak? Yang terakhir tadi untuk beberapa yang harus disampaikan kira Pak. Ya. Nah, yang perlu saya sampaikan terutama dari pihak Kementerian Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wiwi, mohon kalau bisa program ini itu bisa berkelanjutan Pak. Jadi dikatakanlah bisa disampaikan ke pemerintah agar 1 tahun sekali atau apa ini bisa
diteruskan secara berkelanjutan sehingga bisa mendorong para guru-guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, terutama menyampaikan mempraktekkan metode-metode yang ada itu, Pak. Kemudian itu saja, Ya. Pak, yang perlu Ya, saya makasih sampaikan. Pak. Yang jelas memang kita punya tanggung jawab besar untuk mengkualitaskan anak didik kita. Tadi belum disinggung seberapa jauh sih nilai kemanfaatan daripada pelatihan ini. Mungkin Bu Hajah punya kacamata yang lain, silakan Bu Hajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari nilai kemanfaatan, jelas. Yang pertama dari segi kami sendiri ya Pak sebagai peserta, jelas ini banyak ilmu yang kami dapat. Otomatis ini berkaitan dengan peningkatan mutu ya bagi diri saya sendiri. Apalagi dalam pelatihan-pelatihan itu tentunya metode atau teknik-teknik yang mungkin selama ini masih sekedar teori gitu ya. Nah kemarin ternyata di pelatihan itu benar-benar nyata kita praktekkan, mulai dari perencanaan, kemudian desainnya. Ini benar-benar menambah ilmu baru yang kekinian. Dan otomatis ini nanti kan akan kami terapkan di pembelajaran yang sesungguhnya di depan anak-anak. Jadi jelas manfaatnya pada diri saya sebagai peserta dan nanti imbasnya kan ke anak-anak. Jadi di samping menarik juga saya mengharapkan ini nanti teknik atau desain pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu Pak mungkin. Ya, makasih. Alhamdulillah nampaknya berharap besar pelatihan ini ada berkelanjutan. Mungkin Pak Wi selaku Fasda ini yang ujung-ujungnya nanti akan bawa misi kita ini. Yang jelas Bapak atau Ibu guru kita masih menginginkan adanya pelatihan ini tindak lanjut, ada berkelanjutan. Cuma ketika kita melihat kondisi anak kita Bapak Ibu, yang minat bacanya masih belum tumbuh dengan signifikan, mungkin Bapak Ibu melihat kondisi di lapangan pembelajaran kita yang belum maksimal, mungkin dari Fasda atau mungkin Bapak Ibu punya kiat-kiat sehingga anak didik kita betul-betul bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mengkualitaskan. Sebab bayangan saya Bapak Ibu, anak didik kita kalau kita nggak kelola dengan baik, bagaimana bangsa kita ke depannya. Makanya pelatihan ini betul-betul sangat-sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru yang punya tanggung jawab besar di sekolahnya masing-masing. Mungkin Pak Wiwi selaku Fasda melihat kondisi ini bagaimana sebaiknya? Silakan Pak Wiwi. Terima kasih dari saya untuk meningkatkan minat belajar siswa atau peserta didik itu harus diawali dengan guru yang menguasai materi dan metode pembelajaran. Kalau gurunya saja tidak menguasai materi pembelajaran bagaimana peserta didik kita, metode yang kita terapkan itu salah bagaimana untuk anak didik kita, maka ajang PKB ini perlu diadakan secara kontinu, karena kalau ada kesulitan-kesulitan di lapangan, kita bisa sharing, bisa memecahkan persoalan bagaimana cara mengatasi minat siswa atau peserta didik kita. Gunanya MGMP atau PKB ini adalah menyamakan persepsi. Bila pendidik itu mengalami
kesulitan dalam segala hal, dalam segala bidang, baik itu materi keguruan maupun materi materi profesional kita. Maka adanya satu persepsi, ada satu kesamaan, kita sharing untuk memecahkan persoalan itu. Nah, bagaimana meningkatkan peserta didik supaya minat belajar bahasa Indonesia atau suka membaca, menurut hemat saya adalah satu adalah memberikan bacaan-bacaan yang ringan sampai ke hal yang berat. Jangan dia hal-hal yang berat, misalnya membaca-baca semacam cerita-cerita fiksi. Itu anak lebih senang daripada kita berikan materi pembelajaran secara langsung. Tetapi belajarlah pelajaran yang ringan-ringan, komik atau sejenisnya, fiksi, pokoknya fiksi lah. Nanti setelah itu baru pelajaran-pelajaran yang berat ke materi pembelajaran. Menumbuhkan minat belajar baca atau belajar membaca siswa harus diawali yang ringan ke yang berat, bukan hal yang berat ke yang ringan, pasti tidak ada hasilnya. Kalau hal yang berat disampaikan lebih dulu, anak tidak tertarik. Saya tekankan di perpustakaan atau di mana saja berikan bacaan-bacaan yang menghibur dan sifatnya rekreatif, baru hal-hal yang berat. Demikian dari saya, Pak. Oke, ya, makasih sekali Pak Wiwi. Nampaknya Pak Wiwi punya kacamata yang berharap besar, minat baca tumbuh di kalangan peserta didik kita. Namun ada persoalan, catatan kecil bagi saya ketika saya menjumpai di lapangan. Anak didik kita sudah terhipnotis dengan HP. Sayangnya teknologi itu belum bisa dimanfaatkan maksimal oleh anak didik kita. Mungkin Bapak Ibu punya pandangan, sekaligus saya tekankan bahwa jagung-jagung ini ada harapan untuk nilai manfaat luar biasa sekali bagi pendidik kita dan peserta didik kita. Makanya mungkin pengalaman Bapak atau Bu yang mengajar di sekolahnya masing-masing atau di madrasahnya masing-masing punya suasana yang beda atau punya strategi yang beda, mungkin bisa disampaikan Bu, silakan. Ya, mungkin Bu Nur Rahmah, silakan Bu. Terima Ya. kasih Pak Zen. Ini belajar dari pengalaman, kita punya tugas yang berat untuk, kalau mohon maaf mungkin kalau dikatakan berat, kalau dikatakan santai nggih santai, tapi kalau kita melihat fenomena yang ada, pengaruh IT itu sangat untuk para peserta didik. Jadi kalau pengalaman saya itu memang bagaimana memanfaatkan IT untuk pembelajaran. Karena yang pasti di lapangan itu metode yang tepat itu tidak harus menggunakan IT. Tapi saat ini fenomenanya adalah memang IT itu yang begitu menguasai peserta didik. Pengalaman saya itu saya membagikan file atau anak disuruh mendownload. Kalau mendownload kadang anak-anak masih malas, memang karena HP-nya sudah penuh dengan aplikasi-aplikasi. Jadi saya memang langsung memberikan ada aplikasi KBBI, itu memang jadi HP mereka tidak hanya untuk sekedar main game atau chatting ataupun Facebook, IG, TikTok ya seperti saat ini yang sangat mendunia. Tapi saya berikan aplikasi KBBI. Terus saya berikan aplikasi buku tata bahasa baku. Terus saya berikan aplikasi Pribahasa. Di satu lagi itu saya memberikan aplikasi materi literasi yang memang untuk teks-teks yang kita sampaikan itu sudah ada di situ. Jadi kalau di rumah mereka tidak perlu kadang sudah punya buku ini belum, sudah buku ini belum. Tapi karena dia pegang HP, silakan ketika ada waktu kosong, ketika ada waktu luang, sempatkanlah untuk membuka HP yang isinya materi-materi. Jadi itu mengena dengan jiwa anak gitu. Itu saya merasakan ada peningkatan untuk anak-anak yang memang tanggap
teknologi, mereka senang dengan teknik yang seperti itu. Tapi tetap segala hal itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Cuma bagaimana kita meminimalkan kekurangan itu yang saya terapkan. Pada intinya, bagaimana kita bisa menyelami karakter peserta didik agar kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tidak hanya sekadar hiburan, tapi benar-benar yang itu mendidik anak untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dengan fasilitas yang ada di lingkungan mereka. Tidak. Terus bagaimana? Kalau permasalahannya bagaimana jika peserta didik yang tidak memiliki elektronik begitu, HP, mereka tetap bisa ke perpustakaan. Kita ada jadwal kunjung perpustakaan. Jadi setiap guru di madrasah kami itu ada jadwal kunjung perpustakaan, meningkatkan literasi. Jadi untuk mapel bahasa Indonesia 1 minggu berapa kali untuk 1 kelasnya. Itu ada jadwalnya. Dan dari pihak perpustakaan kami itu mengapresiasinya juga sangat baik. Jadi ada award atau hadiah bagi peserta didik yang paling sering berkunjung ke perpustakaan, baik secara pribadi maupun yang secara mengikuti jadwal. Gitu. Jadi ada frekuensi kehadiran, itu mereka mendapatkan hadiah, award. Yang kedua, dari tidak hanya berkunjung, kalau hanya berkunjung anak-anak absen, masuk, pulang, keluar lagi. Kan ada absen digital Pak di perpustakaan. Lalu tapi hasilnya, ada hadiah yang dari hasil, yang mereka baca apa, lalu diresum, dikumpulkan ke pihak perpustakaan. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Didukung lagi dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan. Kita sering mengadakan lomba, terutama di waktu-waktu jeda tes nggih. Itu class meeting itu juga kita tetap memasukkan lomba-lomba yang berkaitan dengan terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu juga untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, meningkatkan minat baca dan minat belajar peserta didik. Jadi mungkin ini berdasarkan pengalaman saya yakin di madrasah-madrasah yang lain masih banyak teknik yang juga sama bagusnya, yang sama serunya gitu. Itu dari tambahan dari ya, saya. makasih Bu Norma yang nampaknya sangat luar biasa sekali ide-idenya berkaitan dengan minat baca supaya anak didik kita atau peserta didik tumbuh minat bacanya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita agenda akhir di suasana jagong-jagong tentang pelatihan PKB ini, saya minta mungkin ada pesan atau katakanlah tips yang mau disampaikan ada kaitannya dengan pelatihan ini, kita kaitkan dengan minat baca supaya tumbuh di anak didik kita. Saya minta beberapa pendapat atau mungkin ya pesanlah supaya pasca pelatihan ini anak didik kita minat bacanya itu meningkat signifikan. Mungkin Pak Tumiren atau mungkin Bu Ajah, silakan. Terima kasih. Kalau bicara masalah pesan ya Pak, otomatis saya pinginnya kegiatan ini ya memang tidak hanya berhenti sampai di sini kan, jadi tetap akan ada kelanjutan atau evaluasi bagi kami. Terus yang berkaitan dengan bagaimana sih peningkatan minat, kalau saya sih lebih ke minat belajar ya, itu kan ada 2 sih sebenarnya, ada dari dalam sama dari luar. Kalau dari dalam itu memang harus muncul dari diri sendiri. Jadi kalau memang dari diri sendiri pengen punya banyak wawasan, pengetahuan kan dengan sendirinya mau membaca dengan sendirinya. Nah yang dari luar itu berarti kan memang mungkin kerja kita ya sebagai pendidik kan memang harus selalu memotivasi, menasihati, ayo baca kan gitu.
Ya seperti yang disampaikan Bu Nur Rohmah tadi, kami juga selalu ada program kunjungan ke perpustakaan. Terus ya pasti sebatas resum-resum seperti itu. Tapi kalau seperti itu kadang membacanya ya hanya karena program itu kekunjungan yuk baca. Nah, memang idealnya ya dari dalam itu dulu loh. Gimana Ya, anak itu benar-benar sadar bahwa saya butuh untuk membaca untuk meningkatkan pengetahuan. ya Itu saja makasih sih, Bu terima Aja. kasih. Ini saya juga senang kita punya tanggung jawab besar Bapak Ibu di Mapel Bahasa Indonesia ini memang kita harus menggawangi minat baca, minat belajar, dan sekaligus mengkualitaskan anak didik kita. Kita harus menjadi start utama itu, kita menjadi tauladan, kita menjadi contoh untuk mengawali itu semua. Sebelum kita ending di Jagong-Jagong ini, saya minta Pak Wiwi selaku Fasda kita sepakat di pelatihan PKB bagi guru MGMP Bahasa Indonesia Kudus 1 ini tetap sepakat dan minta kepada Pak Wiwi selaku Fasda paling enggak ada catatan bisa melanjutkan pelatihan ini ada tindak lanjut. Sehingga betul-betul bisa nilai kemanfaatnya itu luar biasa bagi pendidik dan sekaligus bermanfaat untuk peserta didik kita. Mungkin bisa disampaikan sebagai penutup, Pak Wiwi, silakan. Terima kasih waktu yang disampaikan kepada saya. Dari awal saya sudah katakan bahwa kegiatan ini tidak hanya di sini, tetapi berkelanjutan. Nanti ada RTL, rencana tidak lanjut, yang disampaikan oleh peserta memberikan solusi, memberikan semacam arahan kepada pemerintah, kepada MGMP. Yang membuat adalah panjenengan, Anda Bapak Ibu guru semua. Nanti saya terima dan saya linkkan ke kegiatan di Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah mungkin dilingkan ke sana, saya tidak tahu, kalau pokoknya program saya ngelingkan ke yang lebih atas, ya. Yang terus biayanya dari mana? Satu, biaya bisa dari kita sendiri, bisa, karena apapun kita harus bisa mandiri, juga bisa bersama dengan lembaga, artinya instansi yang memberikan fasilitas, misalnya sekolah-sekolah kita, atau langsung kepada seperti ini, seperti PKB memang ada bantuan dari World Bank yang diharapkan memang secara rutin terus diadakan semacam ini untuk penyegaran, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Itu yang paling kita tunggu-tunggu, endingnya nanti di RTL panjenengan memberikan solusi, memberikan arahan kepada pemerintah, khususnya di PKB ini. Bisa memberikan yang manfaat yang lebih bermutu, yang lebih baik, tidak hanya menyalahkan tetapi memberikan jalan keluar yang lebih baik. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dari awal hingga akhir ini. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Wiwi, Fasda kita. Dan Bapak Ibu, saya senang sekali atas nama MTS NU TBS Kudus bisa ya mendiskusikan tentang pendidikan kita ke depan di studio MTS TBS. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya senang Jagong-Jagong pendidikan ini akan lebih nilai kemanfaatnya untuk anak didik kita dan demi masa depan bangsa kita. Demikian untuk Jagong dan sekaligus ya kita mendiskusikan tentang seputar pelatihan PKB. Mungkin pelatihan ini di MGMP kita mulai tanggal 4 sampai tanggal 26
Semoga bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan dapat bermanfaat dan ada tindak lanjut untuk kegiatan kali ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.